Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Wahyuningsih, dosen Prodi Kesehatan Masyarakat Stika Surya Global Yogyakarta. Pada semester ini, saya diberi amanah untuk mengampu salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Manajemen Rekam Medis. Manajemen Rekam Medis adalah salah satu mata kuliah yang diampu pada semester 3 dengan bobot SKS 2 SKS. Jumlah tatap muka per pekan 1 kali dengan waktu 100 menit pada setiap pertemuan. Mata kuliah ini mempelajari bagaimana mengelola rekam medis mulai dari pendaftaran pasien rawat jalan, pasien rawat inap, pasien rawat darurat, mengidentifikasi dokumen, menyimpan berkas, hingga melakukan retensi dan pemusnahan berkas rekam medis. Mempelajari isi rekam medis, sistem pelaporan dan statistik rumah sakit, hingga membuat grafik Bubble Johnson, serta menginterpretasikan grafik sehingga menjadi dasar untuk menentukan keputusan. Untuk memperdalam kompetensi yang ingin dicapai, maka diadakan tanya jawab, latihan, presentasi, praktek dengan metode tutorial, dengan materi-materi yang memang diperlukan untuk pendalaman. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami melaksanakan manajemen rekam medis dengan baik serta dapat mengaplikasikan rekam medis di unit layanan kesehatan. Adapun materi pembelajaran yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini, yang pertama, pengertian dasar rekam medis. Kedua, isi rekam medis. Ketiga, sistem dan subsistem rekam medis. Keempat, sistem penamaan dan identifikasi pasien. Yang kelima, sistem penomoran, penjajaran, dan penyimpanan berkas rekam medis. Yang keenam, analisis rekam medis. Ketujuh, assembling atau perakitan dokumen rekam medis. Kedelapan, sistem informasi manajemen. Yang kesembilan, sistem pelaporan. 10, indeks dan register. 11, statistik rumah sakit. 12, indikator dan penyajian data rumah sakit. 13, grafik Bubble Johnson dan retensi dan pemusnahan berkas rekam medis. Sistem pembelajaran yang dilaksanakan pada masa pandemi yaitu menggunakan 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan sinkronus, di mana pada pembelajaran sinkronus ini saya menggunakan platform seperti Google Meet dan Zoom Meeting. Kemudian sistem yang kedua adalah sistem asinkronus, di mana Stika Surya Global Yogyakarta telah memfasilitasi sebuah learning management system yang bernama Kelas E Surga. Kemudian saya juga membackup melalui WhatsApp group. Interaksi dengan mahasiswa baik luring maupun daring dalam pembelajaran ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan interaksi antara dosen dengan mahasiswa, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa didasarkan pada presensi, kehadiran, keaktifan mahasiswa, tugas individu maupun kelompok, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk sistem, indikator, serta jenis penugasan individu maupun kelompok selalu disepakati dan didiskusikan dengan mahasiswa pada awal pembelajaran, yaitu dalam forum penyampaian kontrak pembelajaran dan penyampaian RPS dan RPM di awal pertemuan perkuliahan, sehingga prinsip-prinsip penilaian yang adil, objektif, dan transparan dapat diwujudkan. Selain itu, integrasi dengan teknologi informasi juga dapat digunakan untuk mengurangi bias dan subjektivitas proses penilaian akhir mahasiswa. Lalu, bagaimana proses pembelajaran dan interaksi mahasiswa yang dilakukan ketika
Pembelajaran tatap muka terbatas di kelas. Mari kita simak video berikut ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk pertemuan tatap muka ya di masa pandemi. Sebelum perkuliahan ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baiklah teman-teman, kita review dulu materi untuk statistik kesehatan di rumah sakit. Ya. Ada pertanyaan dari materi yang kemarin? Silakan jika ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, kita langsung saja mereview ya materi yang kemarin sudah kita berikan ya. Jadi untuk yang pertama adalah statistik ya. Statistik itu dalam arti sempit adalah data ringkas yang berbentuk angka ya. Umumnya memang berbentuk angka ya. Umumnya memang berbentuk angka. Kemudian dalam arti luas itu adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, kemudian analisis data, termasuk cara mengambil kesimpulan dengan memperhitungkan unsur ketidakpastian berdasarkan konsep probabilitas. Jadi ketidakpastian itu ya. Itu dalam arti luas. Intinya dalam arti luas itu ada pengumpulan data ya. Yang kedua ada pengolahan data. Kemudian yang ketiga ada penyajian data ya. Kemudian ada analisis data. Kemudian pengambilan kesimpulan, itulah statistik ya. Itu adalah ilmu statistik. Jadi ada berbagai macam cara tadi ya. Itu adalah urutan dalam statistik. Lalu apa sih peranan statistik? Yang pertama adalah sebagai bahan perencanaan. Dengan hasil perhitungan statistik, maka informasi dapat digunakan untuk perencanaan. Kalau di rumah sakit apa aja sih Bu? Contoh perencanaan yang ada di rumah sakit. Contoh perencanaan yang ada di rumah sakit itu yang pertama, misalnya untuk perencanaan pada ibu bersalin, ya, pakai persalinan misalnya. Kemudian yang kedua, untuk merencanakan jumlah obat-obatan. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian yang berikutnya untuk merencanakan jenis layanan yang akan ditambah, misalnya rumah sakit mau menambah jenis pelayanan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua sebagai bahan monitoring, ya. Jadi dengan adanya statistik itu bisa digunakan untuk memonitor, misalnya memonitor kegiatan pelayanan yang dilakukan setiap hari, ya, yang dilakukan setiap hari di rumah sakit. Ya. Kemudian yang ketiga sebagai bahan evaluasi dengan hasil perhitungan statistik, maka semua kegiatan yang ada di rumah sakit itu bisa kita evaluasi. Contohnya evaluasi penggunaan bed atau tempat tidur di suatu rumah sakit. Ya, nanti akan kita bahas terkait dengan evaluasi
pada bab berikutnya, gitu ya. Nah, ini statistik kesehatan ya. Statistik kesehatan itu adalah cabang dari statistik yang berkaitan dengan pengumpulan data, kompilasi data, pengolahan, interpretasi fakta numerik sehubungan dengan sehat sakit, kelahiran, kematian, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan populasi manusia. Ini adalah pengertian dari statistik kesehatan. Komponen dari statistiknya sama ya. Ada pengumpulan data, kompilasi itu penggabungan data, kemudian ada pengolahan data. Setelah data diolah ada interpretasi hasil gitu ya. Kemudian berhubungan dengan sehat sakit, keadaan sehat sakit, kemudian ada kelahiran, natalitas, kemudian kematian, mortalitas, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan populasi manusia gitu ya. Kemudian ini gunanya statistik ya. Ini sangat penting misalnya untuk melakukan penelitian. Kemudian ketika mendesain penelitian, ini desain penelitian macam-macam ya. Nanti kalau teman-teman belajar statistik secara khusus ya. Kemudian mengumpulkan data sampai menganalisisnya dan interpretasi hasil, kemudian hasilnya dipresentasikan, gitu ya. Oke. Ini gunanya statistik. Kemudian ini data. Dari tadi ngomongin statistik. Nah, statistik itu tidak terlepas dari yang namanya data. Data itu kumpulan angka atau fakta pengukuran atau keterangan mengenai suatu kejadian. Jadi yang namanya data itu bisa berbentuk angka, bisa berbentuk kalimat atau kata-kata, ya. Nah, data itu bahan yang akan diproses, bisa berupa angka atau huruf, kemudian simbol atau kata-kata yang menunjukkan situasi lain yang berdiri sendiri, gitu ya. Kalau data yang berbentuk angka, kita tahu gitu ya, misalnya jumlah mahasiswi di kelas ini ada misalnya 30 itu berupa data angka gitu ya. Tetapi kalau misalnya hasil dari wawancara dengan teman-teman atau hasil wawancara dengan masyarakat, nah hasil wawancaranya itu adalah berupa data numerik. Data apa? Tulisan, iya. Oke. Gitu ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya. Lalu ini ada. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang silahkan teman-teman coba lihat pada lembar kedua, sensus harian rawat inap Global Medical Center. Ya, Global Medical Center sudah ya. Nah, di situ adalah unit bedah. Di situ adalah unit bedah, ya. Pada tanggal 1 Januari 2021. Ya, pada tanggal 1 Januari 2021, kelas pasien awal. Kelas pasien awalnya ada kelas utama, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 atas ya. Oke. Kelas utama ada 3 pasien. Kelas 1 ada 5 pasien, kelas 2 ada 6 pasien, dan kelas 3 ada 10 pasien. Lalu kita nanti akan memasukkan ke dalam rekapitulasi sensus harian. Nanti akan kita masukkan data sensus harian ini ke dalam form rekapitulasi sensus harian rawat inap. Ya. Lalu bagaimana cara mengisinya? Bagaimana cara mengisinya? Saya sudah membuat sensus harian rawat inap. Ini form rekapitulasinya seperti ini, kurang lebih ya, sama ya.
Nanti akan kita isikan bersama-sama. Silakan teman-teman lihat. Tanggal 1 Januari, unit bedah sensus harian rawat inap Global Medical Center. Tanggal 1 Januari, maka di sini akan kita tulis tanggal 1. Kita lihat pasien awalnya. Jumlah pasien awal kita lihat pada kelas utama, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dijumlahkan. Berapa? Ada berapa? 24. Kita tulis di sini 24. Kemudian tanggal 1 Januari 2021, adakah pasien yang masuk? Ada berapa? 3. Kita tulis di sini pasien yang baru ada 3. Kemudian berikutnya, adakah pasien pindahan? Tidak ada. Ketika di sini tidak ada pasien pindahan, jangan ditulis strip, tetapi harus ditulis 0. Ya. Kita lanjutkan. Totalnya ada berapa pasien masuknya? 24 ditambah 3 ditambah 0. Berapa? Oke, 27. Oke, sekarang kita ke pasien yang keluar hidup. Di situ ada kolom dipindahkan. Adakah pasien yang dipindahkan? Ada? Ada. Berapa? 1. Kita tulis di sini 1. Ada nggak pasien yang keluar hidup pada tanggal 1 Januari? Ada. Berapa? 6. Oke ya. Kemudian ada yang pulang atas permintaan sendiri? APS atas permintaan sendiri? Ada? Nggak ada. Berarti kita tulis 0. Ada yang melarikan diri? Oh, nggak ada. Nggak kuat bayar terus melarikan diri gitu ya. Jadi nggak ada ya. Adakah pasien yang dirujuk? Oh, tidak ada. Sekarang kita hitung berapa pasien yang keluar hidup dengan menjumlahkan kolom 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya 7. Oke, sekarang kita lihat. Adakah pasien yang keluar rumah sakit dalam keadaan meninggal? Tidak ada ya. Semuanya keluar dalam keadaan hidup ya. Oke. Berarti sini saya tulis 0, 0 dan jumlahnya adalah 0. Sekarang kita lihat. Ada pada kolom 15 yaitu jumlah pasien yang keluar, yaitu dengan pengurangan kolom 5 dengan kolom berapa? 11. Berapa? 20. Nah, sekarang kita lihat jumlah lama dirawat. Ini ya, kolom 16, jumlah lama dirawat itu dengan melihat pada kolom keluar dan tanggal masuk. Kolom keluar dan tanggal masuk. Kita lihat tadi pasien yang keluar ada 6, gitu ya. Pasien yang nomor 1, nih ya, dia keluar tanggal 1 ya. Ini karena ini sensus hariannya tanggal 1, maka nanti kita lihat tanggal masuknya dulu. Tanggal masuk nih ya, tanggal 1, keluarnya tanggal 1. Berarti dia dirawat berapa lama? Kurang dari 24 jam. Tetapi di rumah sakit meskipun
pasien itu dirawat kurang dari 24 jam, dihitung 1 hari. Gitu ya. Sekarang pasien pertama itu dirawat 1 hari. Kemudian pasien yang kedua, dia masuk tanggal 1 Januari dan keluar pada tanggal 1 Januari. Berarti 1 hari. Kemudian yang ketiga, pasiennya masuk tanggal 20 Desember 2020, keluarnya tanggal 1 Januari. Berarti dia dirawat berapa lama? Coba dihitung. 20, 22, berapa? 12. Sekarang yang keempat, pasien yang keempat, dia masuk tanggal 15 Januari. Kemudian keluarnya tanggal 1 Januari 17. Sekarang pasien yang kelima 1, yang keenam 1. Ada yang bingung dari sini? Bisa ya? Kemudian ini kita jumlahkan. Hasilnya berapa? 1 tambah 1 tambah 12 tambah 17 tambah 1 tambah 1. 3? Ya, 33 hari ya. Kemudian ada enggak pasien yang keluar dan masuk pada hari yang sama? Ada. Berapa? 4. Berarti di sini kita tulis pasien yang keluar dan masuk pada hari yang sama ada 4 pasien. Kemudian kita hitung pasien yang masih dirawat. Pasien yang masih dirawat berapa? 20. Nah, sekarang kita akan hitung per kelas perawatan, ya, per kelas perawatan. Caranya sudah ada pada kolom di bawah ini ya. Jumlah pasien masuk dikurangi dengan jumlah pasien yang keluar, gitu ya. Sekarang kita cek, benar nggak sih kita ngerjainnya, gitu ya. Kita ngerjainnya benar apa enggak? Kita cek. Untuk kelas utama, kita lihat pada pasien awal, kelas utama, pasien awalnya berapa? 3. Kemudian ada pasien yang masuk ke kelas utama? Tidak ada. Kemudian ada pasien pindahan ke kelas utama? Tidak ada. Dikurangi, ada pasien yang keluar dari kelas utama? Tidak ada. Dipindahkan? Tidak ada. Yang dirujuk? Tidak ada. Maka ini jumlahnya 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Sekarang kelas 1. Kelas awalnya berapa? 5. Kemudian ada yang masuk? Berapa? 1. Yang pindahan? Tidak ada. Dikurangi yang keluar dari kelas 1? 2. Kemudian ada yang dipindahkan? Ada yang dirujuk? Ya. Hasilnya berapa? 6. 4. Sekarang kita lihat pada kelas 2. Kelas 2, kelas pasien awalnya adalah 6. Ada yang masuk? Berapa? 1. Kemudian pindahan? Tidak ada. Pindahan? Ada pindahan? Tidak ada. Oke. Sekarang lanjut ke pasien yang keluar dari kelas 2. 1.
Kemudian dipindahkan 1 ya. Kemudian yang dirujuk 0. Hasilnya berapa? 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Oke. Sekarang yang kelas 3 10. Ada yang masuk? Berapa? 1. Yang pindahan? Pindahan kelas 3 nggak ada ya. Yang keluar? 3. Kemudian dipindahkan. Kemudian dirujuk. Hasilnya berapa? 11 dikurangi 3. Hasilnya berapa? 8. Ya, oke. Ya. Jadi yang kelas utama, kelas 1, kelas 2, kelas 3 Anda tuliskan dulu di atas sini. Dituliskan dulu di tanggal 2 Januari 2021. Ini 3, 4, 5, 8. Ini dimasukkan ke kelas pasien awal tanggal 2. Ya. Desember dihitung 31. Ya. Desember dihitung 31. Ya, kita kerjakan bersama ya. Oke. Pasien masuk, pasien baru atau pasien yang masuk pada tanggal 2 ada? Ya, 20. Kemudian ada pasien baru? Berapa? 3. Kemudian pasien pindahan? 0. Jumlahnya? 20? Ya. Ada pasien dipindahkan? 1. Pasien pulang hidup? 3. Atas permintaan sendiri? 0. Melarikan diri? 0. Dirujuk? 0. Jumlah keluar hidup? 4. Yang meninggal? 0. Ya, 0. Jumlah pasien keluar? 4. Jumlah lama dirawat? 3. Berapa? 24. Oh iya, 24. Pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama? Oh ya, oke, 0. Jumlah pasien yang masih dirawat? 19. Sekarang kita masukkan kelas utama 3. Ada yang masuk? Tidak? Kemudian tambah berapa lagi? Pindahan? Ya, dikurangi yang keluar? 1. Kemudian apa lagi ya? Dipindahkan? Ya. Dipindahkan? Nggak ada. Dirujuk? Ya, berarti 3 dikurang 1? 2. Kelas 1? 4. Tambah 0. Tambah 0. Kemudian yang keluar 0. 0. Hasilnya 4. Kemudian kelas 2 5 tambah 2 tambah 0. Kurangi 1 tambah 0 tambah 0. Hasilnya 7 dikurangi 1. Nah, yang kelas 3 8 tambah 1 tambah 0. Kurangi 1 0. Hasilnya 9 dikurangi 2 sama dengan 7.
Sekarang ditambahkan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 7 19. 2 kemudian 4 kemudian 6 sama 7 ini 19. Benar ya? Ini sama dengan ini. Oke, berarti pekerjaan teman-teman semuanya benar. Nah, seperti itu cara merekap sensus harian rawat inap. Nah, itu dilakukan setiap hari oleh teman-teman di bagian unit rekam medis ya. Ya. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar merekap sensus harian rawat inap, kemudian membuat indikator untuk grafik Baber-Johnson. Seperti itu ya. Oke. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjut pada pekan berikutnya dengan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Gitu ya. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.